Assalamualaikum sahabat, hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Palembang ke Jakarta dan eh, kita akan cari tahu sebenarnya kalau perjalanan dari Palembang ke Jakarta itu kan masuk tol Palembang Lampung. Nah, banyak yang kadang-kadang nyasar masuk tol Indralaya, dan berapa harga atau tarif tol dari Palembang ke Lampung kita akan lihat nanti. Nah, ini kita sedang berada di Simpang Polda, Kota Palembang. Kita akan menuju ke pintu tol Jakabaring menuju Bakahuni. Dan yang pasti yang harus dipersiapkan untuk masuk tol ini, imaninya minimal kalau dari Palembang ke Jakarta ini butuh di tolnya 400.000 kalau keluar ke Pondok Indah ya. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan jauh yang pasti untuk bensinnya difulkan. Dan kalau untuk jenis mobil Lio ini full tanknya sekitar 300 ribuan ya. Jadi dari kosong sampai dengan ke full tank itu sekitar 300 ribuan. Jadi biasanya nanti setelah di Merak harus ngisi lagi karena berkurang cukup banyak nanti. Jadi untuk bensinnya ini dipersiapkan dana sekitar 400 ribuan lah ya. Nah, ini kita mau tambah angin, bagusnya memang langsung nitrogen. Pilih mobil Indonesia. Ini ada ciri khas dari kota Palembang nih, pempek sepeda. Tapi sekarang udah pakai motor. Berapa sih kok mas? Seribuan ya? Wih mantap. Ntar dulu. Minta 10 ikut mas. Nih pempek sepeda dulu. Sekarang lampu motor kalau. Pempek sepeda seribuan yang ini, kulit ini sama ini nah. Oh sama tahu deh. 4 macam. Berarti mantap ini. Wow, ini masa lalu nih. Pempek sepeda 10.000. Wah, maaf tangan kiri. Nah, ini lumayan ini buat perjalanan ke Jakarta nih. Oke, makasih Mas. Nah, ini ada di pom bensin. Jadi sekalian kita beli pempek seribuan, pempek sepeda. Nah, ini pempek pot-pot kalau namanya dulu, pempek sepeda. Nih pempek nih, mau nggak? Enak nih. Ada semua lengkap, ada kulit, tahu ada. Gimana rasa pempek sepeda, pempek pitpot? Pot-pot Biasa aja. Kira juga seribuan, kalau mau enak yang 4 ribuan, ya nggak? Sekarang ini sekitar jam berapa ya? Jam berapa? jam 9 kurang 5. Jam 9-an lah ya. Nah kita lihat ini sebenarnya jalan yang ke arah Ini pempek air. pintu tol Jakabaring ini seperti apa, karena di sini banyak truk nih, truk gede, kemudian jalan juga tidak terlalu mulus, jadi harus tidak bisa cepat ya, harus hati-hati. Nah kita naik ke jembatan C2 Palembang. Ini mulai jembatan yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Palembang, udah lama banget. Dan ini dulu ya sering anak-anak muda di sini nongkrongnya di jembatan, anak muda Palembang. Tapi sekarang malu kalau nongkrong di jembatan Musi 2, penuh kenangan. Kadang-kadang kalau sepedaan tuh dulu, misalnya dari Kenten itu, tempat tujuannya ya Musi 2. Ini dulu unik tuh, karena nggak ada destinasi yang bagus. Jadi malah jembatan jadi tempat tujuan untuk kalau udah nyampe jembatan Musi 2 balik lagi nih. Nah kalau ini tol yang ke arah Indralaya ya, kita harus lewati. Karena kalau tol yang dari Jakabaring ke Bakahuni terus, nah itu tol untuk ke Indralaya Unsri Kayu Agung yang tadi. Nah kita terus aja nih. Nah ini kita ada di jalan yang ke arah tol Jakabaring. Ini macet, banyak truk. Macet guys. Macet, entah ada apa di sana. Ini sekitar jam 9-an lewat, jadi diperhatikan juga, mungkin harus lebih pagi lagi untuk bisa masuk ke tol Jakabaring agar tidak macet. Lihat, ini harusnya dilakukan perlebaran jalan
Nah, untuk masuk ke tol Jakabaring jalurnya lajurnya cuma satu masing-masing, sementara kendaraannya padat banyak, kendaraan besar-besar seperti ini. Mungkin jadi perhatian juga dari untuk pemerintah daerah. Harusnya, oh ini ada jembatan. Nah, jembatannya ini kecil. Waduh, pantes. Ini salah satu yang bikin titik macet. Jembatan kecil satu lajur, sementara bis yang truk-truk yang lewat ini dahsyat gede-gede. Motor dari arah Jakabaring, pintu tol Jakabaring, dan sebaliknya ke arah pintu tol Jakabaring, kendaraan padat merayap, macet bahkan. Ada dua titik yang harus diperhatikan. Yang tadi jembatan itu bikin macet ternyata karena satu lajur. Kemudian ini belum tahu apa nih. Saya tanya deh. Mas, macetnya apa mas? Macet memang penuh, Pak? Iya. Oh, masih mas ya? Oh, katanya nggak ada apa-apa. Jadi memang penuh aja nih. Waduh, kita ternyata harusnya memang lebih pagi kali ya. Waduh, ternyata ini yang bikin macet, guys. Perempatan ini, guys. Simpang 4 ini, guys. Waduh, kacau nih. Tidak ada yang ngatur, guys. Ini bikin macet, titik macet yang kedua nih ke arah. Lihat di depan kosong, guys. Dan dari arah sebelah sana, dari arah sebaliknya macet karena harus ngantri di perempatan tadi, guys. Fix. Jadi dari arah pintu tol Indralaya ke perempatan tadi itu ngantrinya hampir lebih dari setengah jam. Kacau nih, guys. Lihat nih, lancar sekali, guys. Nah, ini kita akan mengarah ke pintu tol Jakabaring. Nah, jadi ya, tuh dilihat di tanda jalannya Jejawi Kayu Agung sebelah kanan lewat jalan tol. Ini kita masuk ke kanan karena inilah jalan tol Jakabaring Bagan. Jauh apa ya? Kita di Jaya Tol. Begini suasananya gerbang tol Jakabaring. Ini jadi cuma tap doang ya, buka pintu doang. Nah, belum bayar. Ya, ini kita sudah di tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam untuk mengambil jalur kanan. Tapi kalau biasanya kalau ingin lebih cepat lagi 120 km per jam itu jarak tempuhnya bisa ya 4 jam ya. Kalau ini agak lebih santai walaupun udah lumayan ya 100 km per jam. Kanan kirinya lurus. Oke. Walaupun tidak terlalu ramai tapi ada patroli juga. Yang kepolisian dan juga dari pengelola jalan tolnya mas kita. Mereka ada patroli. Dan ada tepatnya di kilometer 172 kita akan mampir sebentar untuk toilet. Nah, ini rest areanya kita akan lihat. Jadi rest area pertama ada di kilometer 307 itu sudah aktif, kemudian di 269 kilometer 269 nah itu belum aktif ya, masih ditutup tadi. Dan yang ketiga itu rest areanya di kilometer 215 itu juga sudah aktif. Dan yang keempat ini kilometer berapa tadi? 173. Nah iya, ini pintu masuknya 173. Kita istirahat sebentar di sini. Jam berapa sekarang? 12. Jam 12 pas.
aksesnya untuk istirahat sementara. Ini toilet pria. Jadi istri saya kebetulan pakai toilet ini karena di toilet wanitanya rusak, jadi dipelang begitu, dihalangin. Nah, di sini ada 2 tanda penunjuk arah Bakahuni. Kalau di 500 meter dari sini ini dilihat, ini ada pintu tol keluar Bakahuni tapi bukan pelabuhan. Bakahuni kan satu daerah, jadi bisa juga keluar dari sini untuk ke pelabuhan, tapi masih sekitar setengah jam kalau tidak salah dari pintu tol Bakahuni. Nah, kalau kita terus itu baru langsung ke pelabuhan Bakahuni. Oke, ada perbaikan jalan di sebelah kiri. Memang sepanjang jalan tol Palembang Lampung ini ada beberapa titik perbaikan jalan, jadi harus hati-hati. Nah, ini ya, kita lihat. Kita tap, mudah-mudahan masih agak lama. Ah, betul, masih 283.000 dari Bakahuni, dari Jakabaring ke Bakahuni langsung ke pelabuhan. Nah, kita nyampe tadi sekitar jam berapa sih? Jam 12.10. Jadi kepotong sama istirahat 30 menit tadi. Ini sekitar 3 jam setengah ya. 3 jam setengah dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Aduh, udah langsung masuk ternyata. Kita harus keluar dulu nih. Kita keluar, muter dulu, baru masuk lagi. Kita keluar untuk membeli tiket di website verizi.com, kemudian membayarnya di loket atau di Alfamart. Ada beberapa loket-loket resmi dari verizi.com. Nah, ini caranya. Untuk mendaftar, kita yang pasti harus memiliki paket data ketika berada di dekat-dekat pelabuhan Bakahuni dan membuka website verizi.com. Caranya begini, login dulu, bisa mendaftar via Facebook atau juga email Google. Jika sudah login, maka kita akan mengisi ya ini detail akunnya, kemudian kita akan isi nanti daftar penumpangnya, mewakili saja, cukup 2 walaupun satu keluarga ya, karena yang dibutuhkan NIK, nomor induk KTP-nya, kependudukan, dan diisi juga nih pelabuhan keberangkatan, kemudian pelabuhan tujuan, serta ini jenis pengguna jasa. Kita menggunakan kendaraan, layanannya yang reguler atau ekspres. Kita pilih yang ekspres, lalu masukkan golongan kendaraannya 4A dan tanggal keberangkatan, ini tanggal 8, jamnya jam terdekat ya. Nah, berhubung ada jam 18 saja, jadi kita pilih yang terdekat jam 18. Oke, lalu kita bayar. Ini dia pesan tiket. Ya, selanjutnya untuk memesan tiket, masukkan dulu nama lengkap, kemudian nomor identitas penumpang. Jadi kita menuju ke loket-loket pembayaran atau ke Alfamart terdekat. Lanjutkan ke outlet Ferry untuk membayar Verizi ya, untuk membayar tiket online untuk memesan Ferry. Ini dia, ada di sini. Mbak mau beli tiket online, ini sudah daftar. Syaratnya apa Mbak? Kode booking ya, yang didaftarkan di website itu ya. Oke, sebentar Mbak. Ya, ternyata kita masih harus memilih dulu ini cara pembayarannya, mau itu melalui Alfamart atau melalui internet banking. Jadi setelah dipesan tadi didaftar, baru kemudian muncul nanti virtual account-nya. Nah, ini yang penting untuk kode pembayarannya nanti. Ya.
Setelah dibayar akan ada barcode-nya untuk di-scan nanti di pelabuhan. Dapat nih pembayarannya, bukti pembayarannya, tiket. Memang agak ribet ya Mbak ya dibanding sama Imanin. tapi memang begitulah prosedur sekarang. Ketika mau masuk ke pelabuhannya kita harus scan barcode. Nih sudah ada buktinya, berarti sudah bayar. Memang cuma bisanya di Alfamart kalau untuk minimarket ya, pembayaran Verizi.com ini. Kalau di Indomaret nggak bisa. Tapi di sekitar Indomaret ini ada beberapa outlet yang menyediakan fasilitas untuk membayar Verizi.com. Kita masuk ke terminal eksekutif. Harganya tadi 288 untuk kendaraan golongan tipe 4A. Ini dia terminal Very Express. Nah, karena kita harus off-kan dulu karena barcode-nya ada di HP ini. Paling bisa nanti dia itu tadi dia 2 jam sebelum keberangkatan bisa di-scan kan. Karena nggak mungkin kan 2 jam masih di tol, kita nggak bisa ini. Ya kemarin waktu berangkat sebulan yang lalu juga online. Jadi kalau itu dia masih kapal kalau bulan lalu jadi jarak jam itu oleh 2 kapal yang jarak jam tahu. Berarti saya tunggu di dalam, terus nanti keluar lagi betul nggak? Keluar lagi dari sana tuh. Kalau keluar lagi sih dekat sini. Oh keluar dari kiri ya? Nah, itu kan masuk tuh. Ah, Nanti bapak nunggu di gedung. Ah. Kiranya jam 4.15 bapak bisa keluar gedung dari Oke. Ah. Oke, baik. Dengan barcode yang tadi ya? Iya. Kita harus putar balik lagi karena bukan putar balik sih, harus nunggu sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi kita harus nunggu karena ferinya baru ada jam 4. Istirahat dulu kita di mall. Kita harus nunggu dulu di terminalnya, terminal Bakahuni. Ya kalau terminal pelabuhan Bakahuninya sih sangat representatif ya, kayak mall. Tuh. Setelah menunggu di gedung, lalu kita lanjutkan untuk ngantri masuk ke kapal. Ini fasilitasnya apa aja di sini, Mbak? Kalau kapal ekspres ini, Mbak? Kalau di sini fasilitasnya di bagian ruangan sini ada tempat yoga. Oh iya. Pemeriksaan buat jalannya bisa. Oh iya. Kalau di atas ini, yang ruangan ini untuk ruangan tamu. Keadaannya lagi dibuka jadi dibuka. Oh gitu. Di atas nyaman banget. Anak-anak juga enak banget di situ. Iya, Keren-keren. Luar kiri kanannya itu ada lift. Hah? Walaupun juga di kalau belakangnya tempatnya ada musola. Oh, kantin musola ada di atas ya? Wih. Kalau paling belakang lagi itu ada ekonomi AC. Ekonomi AC. Kursi meja itu buat Iya, makan iya. bisa. Mhm. Ke paling belakangnya lagi itu kursi single seat. Buat single seat. Iya. Oh, oke. Buat yang jomblo lah gitu ya. Kalau kita lihat memang sangat nyaman kapalnya.
bersih dan apa ya, enak lah, adem, AC-nya juga bagus, dingin AC-nya. Ini ruangan yang sangat nyaman buat keluarga nih. Ya worth it lah untuk harga 588 sekali nyebrang dengan fasilitas yang sangat baik. Ini tempatnya sangat nyaman buat anak-anak juga. Anak siapa? Gigit ya, yang dijilat gigit. Enak. Sekarang kita sudah keluar dari kapal, sekarang sudah berada di Pelabuhan Merak. Durasi perjalanan kapal cepat dari Bakahuni, Pelabuhan Bakahuni ke Pelabuhan Merak itu pas 1,5 jam. Kita berangkat jam 4 tadi, mulai jalan kapalnya, nyampe sini persis setengah 6. Dan tinggal kita dari Merak ke Jakarta. Teman-teman pasti sudah biasa ya, sudah tahu perjalanan dari Merak ke Jakarta. Jadi sampai di sini vlog kita. Mudah-mudahan perjalanan dari Palembang ke Bakahuni tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.